Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gandes Eugenio dengan NIM H06123112. Jadi pada video kali ini saya akan membuat suatu video tutorial bagaimana jika kita ingin mengetahui suatu grafik tentang curah hujan dari suatu wilayah dan juga kecepatan angin dan arah angin dari suatu negara. Kita di sini menggunakan MATLAB untuk membuat grafiknya. Jadi misalkan kita belum mempunyai datanya, kita ingin mengetahui bagaimana grafiknya atau datanya itu curah hujannya. Di sini saya menggunakan saya mengambil data di NASA. Ini adalah linknya. Mungkin teman-teman nanti bisa gunakan juga. Caranya untuk mengambil datanya atau memperoleh datanya itu kita ke single point. Nah, di single point ini ada banyak pilihan sesuai dengan yang kita inginkan. Di user community kita bisa menggunakan agroklimatologi dan temporal level. Ini adalah datanya itu kita mau yang kayak gimana. Ada yang per jam, per hari, ada yang bulanan dan tahunan dari klimatologi. Karena saya di sini ingin tahu bagaimana curah hujan di suatu wilayah itu dengan rata-rata bulan dan tahunan, makanya saya gunakan yang monthly and annual. Nah, untuk lokasinya itu kita bisa tentukan sendiri. Karena saya ingin tahu bagaimana curah hujan di wilayah kelahiran saya, makanya saya mengambil lokasinya itu di wilayah saya. Misalnya kita tidak tahu di mana latitude dan longitude-nya, kita tinggal cari Google aja. Kita tinggal ketik longitude dan latitude daerah yang kita inginkan. Karena saya ingin tahu Bekasi, kelahiran saya, makanya saya pilih yang Bekasi. Kita tinggal copy aja nih di sini tentang latitude dan longitude-nya. Nanti dia otomatis akan ke wilayah yang kita inginkan, yaitu Bekasi. Karena saya ingin Bekasi, saya mau tahu nih gimana sih curah hujannya itu per tahun di Bekasi. Nah, makanya saya pilih Bekasi. Terus ini ada time extendnya, kita mau rentan waktunya dari kapan. Misalnya saya mau tahu dari tahun saya lahir, yaitu 2005 sampai sekarang. Nah, itu dia. Terus parameternya itu ya kita mau cari apa nih cari data apa di NASA ini. Ada banyak pilihan data. Karena saya ingin tahu curah hujan itu yang precipitation sum average. Ini adalah rata-ratanya, rata-rata hujan curah hujan satu wilayah. Nah, untuk format filenya nanti ini ada banyak pilihan. Saya menggunakan yang CSV, itu adalah Excel. Lalu kita submit aja, nanti dia akan otomatis ke download sendiri. Kita tungguin. Oke, dia sudah terdownload. Dia ada di sini. Ini adalah datanya. Kita coba buka. Nah, ini adalah datanya nih. Ada banyak sekali data di data curah hujannya. Ini dari Januari, Februari, Maret, April dan sebagainya. Nah, di sini kita bikin sheet baru. Saya mau ubah datanya. Oh iya, jadi jika kita di MATLAB itu ada format datanya yang kita bisa pakai, yaitu datanya tuh nggak boleh yang kayak gini yang masih berantakan. Kita harus atur dulu. Jadi satu kolom. Contohnya kayak gini, satu kolom semua datanya. Baru bisa dipakai di MATLAB. Kalau enggak tuh dia error. Makanya kita ubah dulu nih yang masih mode default dari NASA-nya. Ini kan masih kayak ke kanan gini nih. Nih, kita ubah jadi satu kolom ke bawah. Nah, caranya itu kita ke data, terus yang ini from text atau CSV. Kita tungguin aja. Nah, terus kita ke file yang kita download tadi. Kita import.
Oke, kita load. Nah, udah jadi kayak gini, udah jadi per kolom. Kita hapus aja yang kita pakai. Jadi kita cuma pakai yang angka ini aja. Ini angka-angka yang data ini yang kita pakai ke bawah. Nah, kita juga nggak pakai yang annual. Karena itu rata-rata dari 1 tahun yang ada. Saya cuma mau tahu dari per bulannya aja. Jadi yang annual ini, kolom annual kita hapus. Nah, yang ini juga untuk keterangan-keterangan ini kita hapus juga. Terus yang tahunnya juga kita hapus. Jadi kita ambil itu cuman datanya aja. Nah, caranya bagaimana? Kita tinggal blok yang dari Januari ini sampai yang Desember tahun 2022, karena yang data terakhir di NASA itu cuma sampai tahun 2022. Caranya kita tinggal copy, Ctrl C aja, kita ke sheet baru, kita di paste yang transform. Nah, ini udah jadi ke transformnya. Jadi ini ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Ini 2005, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Kita tinggal buat di satu kolom. Kita tinggal blok, kita copy, kita pastekan di sini. Kita lakukan ke semua datanya. Terus yang D, lalu yang lagi, F, G, A, ya kita masih manual juga ngelakuin satu-satu, tapi ini sudah jauh membantu kita untuk membuat datanya jadi satu kolom. Tinggal 3 lagi.
Oke. Terus kalau udah kita pindahin semua di satu kolom, blok yang ini udah bisa kita hapus. Oke, ini kita seret aja, terus kita hapus. Nah, jadi satu kolom semua. Ini kita tinggal ke file, kita save as, isi, terus kita ke download aja deh. Kita di sini dulu. Kita ganti aja namanya supaya nggak panjang banget. Jadi misalnya contoh data hujan. Oh iya, di sini juga kalau kita mau namain file kita tuh nggak boleh ada spasi. Jadi kita bisa pakai underscore atau simbol yang lain. Nah, kita ganti juga ke teks. Karena di MATLAB itu dia misalnya cuman bacanya teks juga. Ada yang lain sih kayak mungkin NC, data teks, TXT, masih banyak lagi. Saya biasanya pakai yang TXT ini. Kita save ke TXT. Oke. Nah, kita bisa lihat dia jadi kayak gini, dari satu kolom semua. Nah, data ini yang kita bisa pakai di MATLAB nantinya. Kayak gitu. Nah, oke. Terus data ini tuh harus dipindahin. Oh iya, tunggu dulu. Kita buka MATLAB-nya dulu. Sudah buka sih. Ini aja. Oke. Nah, jadi di MATLAB itu ada banyak apa ya? Kayak ini pilihan sih. Ini tuh bagian-bagian. Nah, ini adalah bagian historinya. Di sini ada berbagai histori yang telah kita buat sebelumnya. Di sini dimana kita untuk membuat codingannya. Terus di sini adalah file-file kita. Dan di sini adalah workspace-nya atau lembar kerja kita. Nah, ini saya sudah ada contoh bikin. Kita clear dulu. Clear itu kita hapus semua yang ada di workspace kita. Terus CLC, nah CLC itu hapus semua tulisan yang kita pernah buat. Nanti dia akan tersimpan di command history. Nah, kita tuh di sini kita kasih masuk dulu atau kita input folder yang kita gunakan di MATLAB ini. Saya pakai folder yang namanya itu fungsi tambahan. Di fungsi tambahan itu udah banyak anunya dalam, kayak fungsi-fungsinya yang kita ingin pakai di MATLAB ini. Kita select foldernya. Nah, terus data yang udah kita bikin tadi nih kita pindahin ke folder yang kita buat, yaitu kalau saya di fungsi tambahan. Makanya saya pindahin ini di fungsi tambahan. Ini udah ada banyak fungsi-fungsinya. Saya paste di sini. Oh, Excelnya masih ada. Kita hapus dulu. Oke. Kita terus tambahan, terus kita step. Nah, di sini dia udah ada dalam view tambahan. Caranya kita mau tahu dia udah masuk atau belum, kita tinggal pencet ls. Ls itu adalah list. Nah, ini adalah list file yang sudah ada yang bisa kita gunakan di MATLAB. Nah, kita cari yang tadi
contoh. Nah ini dia adalah format txt. Nah, caranya ya, kita sudah punya datanya nih, kita cuma tinggal plot grafiknya bagaimana. Yang pertama kita panggil dulu datanya, yaitu adalah load contoh data hujan.txt. Kita harus samain sama yang ada di sini. Nah, kita load dulu. Nah, sini udah ada di workspace kita. Oh iya, saya lupa. Nah, karena saya tuh mau tahu dari bulan lahir saya, yaitu bulan Juli, bulan 7, makanya saya hapus 6 bulan pertama di data saya, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, saya mau tahu itu dari bulan 7 aja. Karena bulan 7? Karena ini adalah bulan lahir saya. Jadi saya save dulu. Kita save. Kita simpan aja langsung. Terus kita ulang berarti ya. Ini kan tadi 216 ya. Tadi kalau kita kurangi 6 jadi 210. Kita coba apakah udah tersimpan di filenya. Kita simpan di sini contoh data hujan. Oke. Kita coba ls list, kita lihat listnya, yaitu mana itu contoh data hujan.txt. Kita panggil lagi datanya dengan cara load contoh data hujan.txt. Nah, dia udah berubah jadi 210 kali 1. Kita bisa buka. Nah, ini datanya nih, data curah hujannya per bulan dari tahun 2005 bulan 7 sampai yang terbaru di NASA. Oke, ini ada kode sudah saya buat, mungkin agak saya lupa nanti, tapi akan saya jelaskan apa maksud dari kode-kodenya ini. Nah, yang pertama kita definisikan yang data tadi itu. Data yang mana? Tunggu dulu. Data ini kita definisikan, dia tuh mau disebut atau dipanggil sebagai apa. Kita definisikan, misalnya di sini curah hujan, kita tuh bisa ganti-ganti mau apa. Misalnya kita mau di sini hujan atau curah hujan atau dan sebagainya, atau diri itu bisa pakai apa aja terserah. Misalnya saya pakai di sini tuh hujan aja, hujan. Nah, hujan sama dengan tuh didefinisikan. Nah, definisikannya dengan ini, dengan file yang kita buat, yaitu contoh data hujan dalam kurung -2,1. Nah, artinya apa ini? Ini tuh kita ambil secara keseluruhan, -2 itu ambil semuanya. Nah, 1 ini apa? 1 ini di kolom 1, karena ini kan di kolom 1, jadi kita ambil -2 ini semua nih. Semua data yang ada di di kolom 1 kita ambil -2,1 di kolom 1. Kalau datanya ada di kolom 2, kita -2,2. Nah, seterusnya. Terus kita pakai titik koma. Kenapa kita pakai titik koma? Karena kalau tidak pakai titik koma itu dia akan menjelaskan atau memperlihatkan, menampilkan semua data kita. Nah, titik 2 ini untuk kita definisikan aja. Nah, dia akan muncul di sini, hujan. Selanjutnya, di sini ada m, n sama dengan size atau size-nya hujan. Nah, di sini tuh yang dalam kurung ini kita sesuaikan dengan yang kita definisikan tadi di sini. Nah, kayak ini tuh saya pakai curah hujan karena di sini saya definisikan dia sebagai curah hujan juga. Kayaknya ini disesuaikan. Nah, M sama N ini apa? M ini yang ini 210 dan N-nya itu 1. Oke, nah ini dia kalau muncul kalau udah pakai titik koma, makanya kita pakai titik koma. Oke, supaya datanya itu udah muncul gitu loh, udah tampil di layar. Jadi tampilnya di sini aja nih, M-nya itu 210, N-nya itu 1. Nah, selanjutnya kita definisikan start year.
masih start ya. Ini adalah ini tuh kapan kita mau mulai ambil datanya. Kan kita tuh udah ambil dari 2005 Januari, kita ambil dari Juli, makanya kita buat definisikan ini lagi. Dia tuh didefinisikan dari 2005 tambah dengan bulan awal yang kita inginkan, itu adalah bulan 7 tadi kan, 12 itu adalah jumlah bulan dalam satu tahun, kan ada 12, jadi bulannya itu adalah 12 dibagi 12 terus titik koma. Oke, terus selanjutnya kita definisikan time atau waktunya, yaitu waktunya tuh dari start year terus ditambah 1.2m. Nah, ini udah tahu kan maksudnya apa. Jadi kita ambil itu 1 sebanyak m. Nah, M ini kan 210, kita ambil semuanya. 1 sampai M. 1 sampai, kalau titik 2 di sini tuh artinya tuh sampai. Nah, kalau titik 2 di sini tadi tuh dia ambil semuanya. Kayak misalnya ini, ambil semua di kolom 1, ambil semua di kolom 2. Nah, itu pakai titik 2 baru koma. Kalau di sini tuh 1.2 M artinya 1 sampai. Nah, ini artinya tuh sampai. 1 sampai kita tidak perlu ketik lagi 1 sampai 210, kan itu ada definisikan nih, ada 210 datanya, 1 sampai M 210. Lalu kita bagi dengan 12 karena kita mau nanti tuh setiap tahunnya tuh ada 12 data doang yang diambil. Jadi 2005 cuman dari 2005 itu kan udah dibagi tadi ya. Misalnya 2006 itu dia 12. Jadi nah data ini tuh cuman kan ini 2005 kan tadi udah dibilang sampai 7, jadi sampai 7 doang. Terus yang selebihnya itu misalnya 2006 dia cuma 12 data doang yang diambil. Misalnya ini 12 data nih, misalnya berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah kayak gini kan, berapa tadi tuh, 7 ya. Nah ini cuma segini doang nih satu tahun. Nanti ke bawah lagi 12 itu 1 tahun lagi dan seterusnya. Itu kita pakai titik baru /12, baru jangan lupa titik koma untuk tidak menampilkan datanya semua. Jika kita sudah definisikan semua yang kita ingin tampilkan nanti di grafiknya, kita tinggal plot, yaitu kodenya plot, waktunya ini time, terus hujan, terus warnanya. Di sini tuh ada banyak warna, kita bisa pilih untuk grafiknya nanti, warna grafiknya itu mau warna apa. Yaitu misalnya kita mau warna biru, warna merah, warna hijau, kita bisa pakai awalan huruf dari warna tersebut. Misalnya warna hijau itu green, pakai Y. Terus misalnya warna merah itu red, pakai R. Misalnya warna biru itu B, pakai blue. Nah kalau misalnya black, kan hitam kan black juga tuh, B juga. Tapi kalau di MATLAB itu dia pakai K untuk warna hitam, black. Kalau misalnya biru dia pakai B. Nah di sini kan saya pakai biru ya. Misalnya kita coba warna lain deh, kita pakai Y atau green. Kita harus pakai ini ya, kayak koma atas terus koma. Di sini tuh line width, yaitu ketebalan dari garis atau garis grafiknya itu. Kita mau 1. Nah bisa juga kalau misalnya kita mau 1,5 misalnya, kita tes aja dulu ya. Nah oke, ini kita enter. Nah nanti dia akan muncul plot dari grafiknya. Nah ini tuh grafiknya nih. Ini tadi warnanya dan ketebalannya 1,5. Misalnya kita ganti lagi, misalnya kita mau warna lain nih, kita bisa ganti. Misalnya di sini ketebalannya 1, terus di sini kita mau ganti dia warna merah, kita tinggal enter. Nah nanti dia akan berubah. Kita hapus saja ini.
Nah, dia akan lebih tipis kan, lebih gak tebal itu garis grafiknya sama warnanya itu berubah. Nah, kayak gitu. Terus kita hold on. Nah, artinya hold on ini apa? Hold on ini kita tuh udah nggak bisa lagi rubah-rubah ininya nih, nggak bisa lagi rubah warnanya, ketebalannya, karena dia sudah di hold on. Kita sudah tahan nih grafiknya, kita mau kayak gini aja nih, nggak mau yang lain lagi. Kita udah nggak bisa rubah-rubah lagi. Kenapa kayak gitu? Takutnya nanti grafiknya tuh dia bakalan ketimpa atau apa ya, dia bakalan, kita udah nggak mau ubah-ubah lagi. Makanya kita hold on supaya misalnya kita mau tambah grafik lagi kan, satu lagi, dia tuh bakalan jadi dua figur kedua nanti, bukan figur satu tuh bakal kayak gini terus karena udah di hold on. Terus selanjutnya aksis type. Nah, ini kan dia nih masih ada space kosong nih. Nah, kan di sini juga ada space kosong di atasnya sama di sampingnya. Jadi kita pakai aksis type supaya dia tuh rapat gitu loh. Jadi cuma di grafiknya tuh doang. Jadi kayak gini. Tuh, dia tuh jadi rapat gitu loh. Dia tuh rapat. Selanjutnya kita tinggal tambahin grid on. Kita nyalain gridnya. Dia tuh ada grid nanti di sini nih, kayak kotak-kotak gini kan. Nih, kotak-kotak. Itu adalah gridnya. Itu cuma untuk mempercantik dari grafik yang kita bikin aja. Terus kita tambahin title. Title itu judulnya. Kita mau kasih judul apa nih grafik yang udah kita buat. Misalnya ini adalah grafik curah hujan Kota Bekasi 2005 sampai 2022. Nah, oke. Enter. Enter. Oke, maka di figurnya kan ada di atas sebagai titelnya atau judulnya. Selanjutnya kita tambahin X label. Nah, kita tuh kan nggak mau kalau grafiknya kayak gini doang. Kita mau kasih keterangan nih, ini yang di kiri apa, yang di bawah itu apa. Makanya kita kasih info perjelas di grafik kita. Karena ini kan X, yang di bawah itu X, yang di kiri tuh Y. Makanya X labelnya kita tambahin X label yang di bawah itu adalah tahun. Nih, X label itu tahun. Ini tahun. Terus selanjutnya Y label. Y label itu adalah curah hujannya. Curah hujan. Dan curah hujan itu bisa satuannya adalah milimeter. Oke. Kita enter. Nah, ini dia. Selanjutnya saya mau rubah nih. Ini yang ke atasnya ini kan saya mau tambahin kata supaya lebih kelihatan jelas grafiknya. Kita tambahin Y-limit. Y-limit adalah Y-limit. Y-limitnya dari 0 sampai 1000. Oke. Nah, dia akan lebih naik lagi 1000 nih, sampai 1000 batasnya. Kita kasih batas, itu limitnya berapa, dari 0 sampai 1000. Nah, kayak gitu. Ya, kayak gini kan orang jadi, misalnya kita kirimin gambar ini ke orang, atau misalnya kita mau baca ke depannya nanti beberapa hari ke depan kan, misalnya kita lupa ini tuh apa, yang di kiri tuh apa, yang di bawah tuh apa. Jadi kita udah kasih tahu keterangan. Yang di kiri tuh curah hujannya, terus yang di bawah itu tahunnya, begini grafiknya. Pada tahun 2014 sampai 2015 ini di Bekasi tuh tinggi curah hujannya, lebih sering hujan. Terus di tahun 2021 juga lumayan tinggi nih angka curah hujannya di Bekasi. Dan yang di bawah-bawah ini ya artinya mungkin lebih jarang hujan lah kota Bekasi pada saat itu. Ya kayak gitu untuk membuat grafik curah hujan di MATLAB. Nah, kalau misalnya kita mau simpen nih kayak gimana? Kita tinggal ketik kodenya itu print min png. Kita mau kasih nama apa file kita? Misalnya itu grafik curah hujan.
curah hujan Bekasi. Nah, ingat lagi ini nggak boleh ada spasi lagi. Nah, ini .png. Nah, ini adalah format dari filenya nanti kita inginkan, yaitu PNG. Enter. Nah, oke. Ini kan saya simpan di fungsi tambahan, maka file fotonya ini, grafiknya ini, dia akan tersimpan juga di file di fungsi tambahan. Kita cek, tadi namanya adalah grafik curah hujan. Dari grafik, nah ini dia grafik curah hujan Bekasi. Kita buka. Oke, ini adalah grafik yang udah kita buat tadi, kita grafik curah hujannya. Jadi ini kita bisa pakai, misalnya kita mau taruh di Word, mau taruh di misalnya ada tugas kita kan, kita bisa masukkan di situ. Kita udah simpan grafiknya, grafik dari kita buat. Nah, itu adalah contoh pertama atau bagaimana cara kita membuat grafik dari curah hujan. Oke, saya ada contoh kedua lagi, yaitu adalah bagaimana misalnya kita mau tadi yang pertama kan kecepatan, yang pertama kan curah hujan. Terus di awal video juga saya udah jelasin, kalau saya mau ngejelasin dua, yaitu ada curah hujan dan juga kecepatan angin dan arah angin suatu negara atau suatu wilayah. Oke, kita ambil lagi datanya. Cara ambil datanya itu kayak tadi lagi. Kita ambil yang seperti ini, cuma kita rubah aja latitude dan longitude-nya sama parameternya. Nah, parameter untuk kecepatan angin itu ada di bawah sini. Ya, kita pakai wind speed at 10 meters dan juga wind direction at 10 meters. Ini adalah untuk arah angin dan kecepatan angin. Kita bisa download lagi. Nah, ini kan kayak saya udah jelasin tadi, saya udah punya datanya. Mana itu? Saya udah punya datanya. Nah, oke, ini tuh ada 4 kan? Ada 4. Nah, ini ada arah angin, kecepatan angin. Ini kan saya mau bandingin nih di dua wilayah ini, bagaimana kecepatan anginnya dan arah anginnya. Ini adalah yang pertama adalah di Brasil, di Rio de Janeiro, dan juga ada di Amsterdam, Belanda. Nah, saya mau bandingin gimana di dua negara ini arah angin dan kecepatan anginnya. Makanya saya bikin di 4 kolom. Nah, tadi udah diajarin kan gimana caranya bikin data itu jadi satu kolom. Kalau 4 kolom, ya sama aja kayak tadi, cuma dibuat 4 kolom. Oke, caranya kita ke MATLAB. Ini kita bisa hapus saja. Nah, ini adalah kode untuk Windrose-nya. Oke, sama seperti tadi, kita ls dulu untuk kita lihat di sini datanya udah ada atau belum. Dan tahu datanya itu udah ada, yaitu di sini data Rio dan Amsterdam .txt. Nah, seperti cara yang pertama tadi, kita panggil dulu datanya, yaitu load data Rio dan Amsterdam .txt. Nah, dia udah muncul di sini. Nah, ini ada 4 kolom. Oke. Nah, yang pertama kita definisikan arah angin. Arah angin. Ya, seperti di sini tuh kita mau definisikannya sebagai apa, terserah. Kita mau kasih nama apa kayak dia. Kasih nama Jamal atau nama apa. Tapi kan ya ini juga supaya memudahkan kita mengingat ini tuh apa, data apa. Makanya kita kasih nama arah angin 1. Arah angin 1. Nah, kayak gini. Yang 1 itu kan kita kan ada, kenapa 1? Karena kan kita mau bandingin dua negara, dua kota, dua wilayah lah. Makanya saya pakai 1 dan 2 nanti. Nah, yang ini kita copy aja data Rio dan Amsterdam. Nah, tadi kan
Nah, udah dijelasin titik 2,1. Kenapa 1? Karena mana ya? Oh, belum ya. Nah, karena yang satu ini adalah arah anginnya di Rio de Janeiro. Ini semua data arah anginnya, makanya dia 1. Terus kecepatan angin untuk wilayah 1 itu sama data Rio dan Amsterdam 2,2. Oke, tahu kan kenapa 2? Karena kecepatan anginnya itu berada di kenapa ini? Di kolom 2 ini kecepatan angin. Kita pisahin lagi jadi 1, kita definisikan lagi. Ini kan arah angin nih 1. Nanti kita bikin lagi untuk yang kedua. Nah, tidak muncul di workspace data Rio dan oh, salah ya. Ini kebalik. Oke. Amsterdam. Nah, dia udah muncul. Nih, ini kan dari sini juga nih semua nih. Nih 4 nih dari sini semua kan. Kita ubah lagi, kita lebih khususkan lagi. Arah angin itu yang ini, kecepatan itu yang kedua, dan seterusnya. Kita bikin lagi. Arah angin 2. Itu data Rio dan Amsterdam 2,3. Oke, kenapa 3? Karena dia di kolom 3. Terus kecepatan angin skor 2 data Rio dan Amsterdam 2,4. Oke, kita udah definisikan semua untuk arah angin 1, 2, kecepatan angin 1, kecepatan angin 2. Nah, untuk kodenya itu tadi kan di curah hujan kita pakai plot kan, curah hujan sama waktunya sama time. Nah, untuk arah angin ini kita pakai windrows. Nah, ini adalah fungsi untuk kita membuat atau ngeplot grafik dari kecepatan angin dan arah angin. Kenapa beda? Nanti saya kasih lihat di figurnya atau gambarnya. Kita plot dulu arah angin 1, kecepatan angin 1. Nah, apa lagi? Oke, CMap. Nah, CMap di sini tuh dia tuh namanya disingkat jadi color map. Color map. Sama. Nah, di sini kalau kita bingung tuh di color map itu ada apa aja, kita tinggal cari di sini. Color. Color ya. CMap. Ada kan? Nah, ini. CMap atau color? Color. Nah, ini color map, CMap. Nah, CMap adalah singkatan dari color map. Nah, ini udah banyak. Misalnya kayak warna kayak gini tuh dia. Namanya apa nih? Namanya ini nih, Parula. Terus kalau warna kayak gini dia ada spring, ada winter. Nah, ini spring, ini winter. Nah, kayak gini tuh dia defaultnya. Ini dia summer.
kayak gini warnanya. Ini winter kayak gini warnanya. Sini tuh ada banyak pilihan. Misalnya kita mau pakai kayak gini, dia apa namanya, kayak gini dia apa namanya, itu udah banyak banget di sini pilihannya. Kalau kalian bingung mau pilih warna apa, oke, saya pakai di sini. Saya tadi summer. Oke, terus jangan lupa tutup kurung. Terus kita enter. Tunggu figure 1. Nah, ini dia bedanya tadi plot dengan Windrose itu apa. Kalau plot kan dia tadi kayak grafik. Nah, kalau Windrose ini dia kan arah angin tuh, dia kecepatannya dari utara ke timur kah, atau dari utara ke selatan, nah selatan ke utara. Nah, ini tuh dia bentukannya tuh bulat kayak gini, bentuknya kayak globe gitu. Makanya kita pakai fungsinya tuh Windrose. Ini yang bisa orang pakai kalau misalnya mau nentuin kecepatan angin dan juga arah angin. Kita pakai fungsi Windrose di MATLAB. Itu kan kayak gini plotnya. Nah, kita mau bandingin nih antara dua kota kan. Nah, ini kota pertama. Terus selanjutnya kita hold on dulu aja. Hold on. Kita kasih title. Misalnya titelnya kan itu dia itu adalah Rio de Janeiro. Nah, ini adalah arah angin, kecepatan angin. Ini kita tambahin wind speed dan wind direction. Wind speed dan wind direction Rio de Janeiro at 10 meters. Oke. Ini udah ada. Nih, ini adalah kecepatan angin dan juga arah angin di kota Rio de Janeiro pada ketinggian 10 meter. Oke, kita bandingin sama wilayah selanjutnya. Terus arah angin 2, kecepatan angin 2. Terus kita kasih map. Kita pakai tadi kan summer, supaya bedain mungkin dia spring, winter aja, winter, summer, winter, spring. Kita lihat figure 2. Nah, ini adalah perbedaannya. Yang tadi dia kayak gini, ini di Rio de Janeiro di Brazil, dan ini di Belanda. Ini adalah perbedaannya. Ini kayak gini nih. Kalau kita mau tahu arah anginnya itu kemana dan kecepatan anginnya itu berapa, ini kita bisa lihat di sini. Oke, terus kita jangan lupa titelnya. Add Amsterdam 10 meters. Oke, ini sudah ada. Kalau misalnya kalian bingung tadi kenapa saya cepat kayak gini tuh, kita tinggal klik aja atas sama bawah di keyboard laptop kalian, atas bawah. Kayak gitu. Dan ya tinggal kalian simpan aja dengan tadi kayak print di PNG, nama filenya itu misalnya wind speed and wind speed dan wind direction Amsterdam.png. Dia akan tersimpan, tapi dia tersimpan yang ininya aja, karena tadi yang
pertama itu kita belum simpan. Kita lihat dulu apa yang namanya tadi www. Nah ini dia, ini yang Amsterdam. Oke. Ya oke, mungkin kayak gitu caranya tutorialnya. Misalnya kita mau grafik curah hujan dan juga kecepatan angin serta arah angin suatu wilayah. Oke, mungkin seperti itu tutorialnya dari saya. Mungkin kalau masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Apalagi ya? Oke, itu aja. Saya juga mohon maaf mungkin kalau agak kurang jelas dan juga ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.